Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda soleh-solehah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 2 subtema 4 pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita mulai, mangga atau silahkan Ananda siapkan terlebih dahulu LKS tema 2-nya, pensil dan penghapus juga. Lalu jika sudah, silahkan Ananda buka halaman 103 LKS-nya. Lalu silahkan duduk dengan tegap dan kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Anandaku, untuk ke pembelajaran 3 ini di sini ada aktivitas 1 halaman 103. Di sini ada teks tentang memelihara burung nuri di rumah. Karena subtema 4 ini kita menyayangi hewan, maka kita akan membahas hewan yang bisa kita pelihara di rumah. Contohnya adalah burung nuri. Nah, Anandaku, silahkan kita buka dan kita baca bersama-sama. Oke. Vino memelihara burung nuri di rumah. Vino menyayangi burung nuri tersebut. Vino selalu merawatnya dengan baik. Burung nuri milik Vino tumbuh dengan baik. Burung nuri milik Vino tumbuh sehat. Vino rajin membersihkan kandang burung hingga bersih. Vino senang dengan hasil kerjanya. Vino merawat burung nuri dengan penuh kasih sayang. Cara Vino merawat hewan peliharaannya sebagai berikut. Pertama, memberi makan secara teratur berupa biji-bijian. Kedua, menjaga kebersihan hewan peliharaan dengan cara memandikannya. Ketiga, menjaga kebersihan kandang. Keempat, memberi vaksin agar tidak mudah terkena penyakit. Jika burung nuri terserang penyakit, harus segera diobati karena dapat menyebabkan penyakit yang mematikan bagi manusia. Contoh penyakit yang ditularkan oleh burung dan berbahaya bagi manusia adalah flu burung. Jadi, kemarin kan kalian sudah belajar tentang ayam ya, cara memelihara ayam. Nah, sekarang ini cara memelihara burung di rumah. Nah, ayam dan burung ini merupakan unggas. Jadi kalau misalkan dia terserang penyakit contohnya flu burung, maka dia akan membahayakan kesehatan manusia. Oke, beri tanda checklist pada jawaban yang benar. Baik, nomor 1. Hewan yang Vino pelihara adalah burung nuri apa burung pelikan? Burung nuri, pinter. Nomor 2, kondisi kandang dari hewan peliharaan Vino adalah bersih. Penyakit dari hewan peliharaan Vino yang membahayakan manusia adalah rabies apa flu burung? Flu burung ya, rabies ini biasanya kalau misalkan terkena gigitan kayak anjing atau monyet itu bisa kena rabies. Lalu nomor 4, makanan dari hewan peliharaan Vino adalah biji-bijian. Untuk mencegah penyakit, burung harus diberi vaksin ya. Di sini ada di nomor 4. Oke. Nah, contoh hewan yang bisa dipelihara di rumah itu ada burung nuri, ayam, bebek, ikan ya, yang punya akuarium di rumah. Nah, itu bisa. Nah, selain itu juga ada yang suka pelihara kambing atau domba. Atau juga ada yang bisa pelihara kucing. Nah, di sini kita akan membuat tentang bahan-bahan dari bahan bekas yang bisa dibuat untuk kerajinan. Contohnya itu adalah kita akan membuat domba dari bahan bekas Yakult. Namun ibu akan memisahkan videonya dari video pembelajaran hari ini. Jadi nanti untuk membuat bahan bekas, kerajinan dari bahan bekas berupa kambing atau domba, itu akan ibu pisahkan videonya. Silakan Ananda lihat lalu kalian bikin atau buat. Nah, nanti dikumpulkannya hari Sabtu
mulai pukul 8 pagi sampai 12 siang di sekolah. Jadi silahkan Ananda kumpulkan hari Sabtu ke sekolah dengan diantarkan oleh orang tuanya, ya. Oke, baik. Nah, di sini di aktivitas 2 ini beri tanda checklist pada alat bahan yang digunakan untuk membuat kandang kucing dari kardus bekas. Jadi kalau misalkan kita mempunyai bahan bekas itu jangan hanya langsung dibuang, karena itu bisa dijadikan untuk ini kandang kucing atau menjadi kerajinan ya. Jadi jangan disia-siakan. Oke. Karena apa? Jadi kita harus melaksanakan 3R, reduce, reuse, recycle. Jadi bahan-bahan bekas yang bisa digunakan kembali atau dijadikan kerajinan tangan itu bisa kita gunakan, jangan langsung dibuang, karena itu bisa membuat global warming atau pemanasan global. Nah, coba di sini lihat gunting, apakah bisa digunakan untuk membuat kandang kucing dari kardus bekas? Bisa ya. Cat air bisa juga untuk mewarnainya. Lem bisa. Kalau ember nggak usah ya, tidak perlu. Palu, karena kita pakai kardus, jadi kita tidak usah memukul palu atau menggunakan palu untuk memukul paku ya, kita menggunakannya lem, berarti tidak usah. Pensil, ya. Nah, jadi itu adalah bahan-bahan atau alat-alat yang bisa digunakan untuk membuat kandang kucing. Namun nanti sekali lagi ibu akan memberikan tugas kepada kalian itu membuat kambing atau domba dari bahan bekas Yakult ya. Nanti videonya terpisah. Nah, anakku, sekarang kita lanjutkan ke aktivitas 3. Di sini ada tabel untuk mencari pecahan dari gambar. Nah, sebelum ke sana ibu akan berikan penjelasan terlebih dahulu. Silahkan disimak ya. Baik Anandaku, sekarang kita akan membaca pecahan pada gambar. Nah, di sini ibu mempunyai contoh persegi panjang yang dibagi menjadi berapa ya? Coba kita lihat. Lihat gambarnya. Di sini ada persegi panjang yang dibagi menjadi yang dibagi menjadi 1, 2, dan 3. Maka gambar dibagi menjadi 3 bagian. Oke. Bagian yang diarsir ada, nah yang diarsir ini yang diberi warna biru. Nah, kita hitung yang diarsirnya ada berapa? 1, 2. Bagian yang diarsir ada 2 bagian. Sehingga ditulis 2 dari 3, berarti 2/3 ya. Lalu bagian yang tidak diarsir ada, nah yang tidak diarsir berarti tidak diberi warna biru di gambarnya. Ada berapa? Ada 1, berarti bagian yang tidak diarsir ada 1 bagian, sehingga ditulis 1/3 karena ada 1 bagian yang tidak diarsir dari 3 bagian. Jadi 1/3. Lanjutkan contoh yang kedua. Di sini ibu mempunyai persegi panjang yang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti kalau gitu gambar dibagi menjadi 5 bagian. Oke. Bagian yang diarsirnya ada berapa? 1, 2, 3. Sehingga bagian yang diarsir ada 3 bagian. Sehingga ditulis 3/5. Pintar, karena yang diarsirnya ada 3 dari berapa bagian semuanya? Dari 5. Sehingga ditulis 3/5. Bagian yang tidak diarsirnya ada berapa? Ada 2. Berarti bagian yang tidak diarsir ada 2 bagian. Sehingga ditulis 2/5. Mengerti ya? Nah, coba sekarang silakan Ananda lihat aktivitas 3 halaman 105 nomor 1. Di sana ada gambar seperti ini ya. Oke, kita hitung. Gambar dibagi menjadi berapa bagian? Ada 1,
3, 4, 5, 6. Jadi gambar dibagi menjadi 6 bagian. Sekarang bagian yang diarsirnya itu yang berwarna abu-abu. Berarti ada berapa nih, kita hitung. 1, 2, 3. Bagian yang diarsir ada 3 bagian. Sehingga ditulis 3/6. 3 dari 6 bagian yang ada pada lingkaran tersebut. Oke, bagian yang tidak diarsir ada. Yang tidak diarsir ini berwarna putih. Ada berapa, kita hitung? 1, 2, 3. Berarti bagian yang tidak diarsir ada 3 bagian. Sehingga ditulis 3/6. Mengerti ya? Nah, dari pembahasan tadi, maka tugas yang dikumpulkan oleh Ananda hari ini adalah aktivitas 3 nomor 2-5 halaman 105 dan aktivitas 4 halaman 106 nomor 1 sampai nomor 5. Untuk aktivitas 4 itu memberi tanda checklist apakah nilai yang diarsirnya benar gak dengan pecahan yang ada di samping sebelah kirinya. Mengerti ya? Sekian pembahasan hari ini. Jadi tugasnya ada 2 ya, aktivitas 3 halaman 105 dan aktivitas 4 halaman 106. Dikumpulkan melalui Edmodo sampai pukul 8 malam. Nah, untuk tugas membuat kambing atau domba dari bahan bekasnya, nanti Ibu sharekan kembali videonya setelah ini. Nanti kalau yang domba ini paling lambat atau memang dikumpulkannya hari Sabtu, tanggal berapa hari Sabtu? Tanggal 10 ya. Ya, hari Sabtu tanggal 10 di sekolah. Ditunggu dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.